Direktorat Krimsus khususnya Siber, Subdit Siber kalau mengungkap adanya kejadian arisan online yang melakukan tindak pidana Undang-Undang ITE maupun penggelapan. Yang pertama adalah kasus arisan online dengan korban 169 dengan berbagai tempat. Kemudian TKP ada di Demak dengan tersangka yang sudah kita amankan satu orang dengan saudari TPL alias B dan merupakan sebagai owner dengan modus menjanjikan arisan online kepada korban. Kemudian pada saat jatuh tempo bahwa arisan ini dari korban tidak mendapatkan. Oleh karena itu korban melaporkan kepada Krimsus dan kami tidak lanjuti bahwa kegiatan arisan online ini telah dilaksanakan oleh tersangka kurang lebih setahun. Dan laporan kami terima pada tanggal 11 Januari kemarin dan kami tidak lanjutin. Kemudian tersangka kami ikuti dengan profiling, kemudian kami ikuti mulai dari keberangkatan melarikan diri ke Bali, kemudian juga terbang kembali ke Surabaya dan kembali ke Semarang. Kami berhasil mengamankan tersangka di stasiun kereta api. Kemudian kami bawa ini tersangkanya TPL. Kemudian yang kedua adalah arisan online yang terjadi 1 tahun sebelumnya dan laporan yang kami terima pada 4 November. Tersangka saudari IN modusnya sama, di WhatsApp menjanjikan arisan online bahwa ini aman. Kemudian korban ada 14 orang dan pada saat jatuh tempo juga tidak dibayarkan. Potensi kerugian dari kedua modus ini kurang lebih 4M. Potensi kerugian yang dialami korban. Sehingga kami bergerak cepat untuk melakukan pengungkapan kasus tersebut dan kami sudah mengamankan 2 tersangka dari modus yang sama tetapi 2 TKP yang berbeda. Yang satu kami amankan di Semarang, kemudian yang satu lagi pelarian ke Bali, Surabaya, Semarang kami amankan. Ini mereka. Kemudian kami kenakan pasal ITE, pasal 45 ayat A dan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Kemudian ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Saya kira itu rekan-rekan media, ada pertanyaan? Tribun Jateng, izin menanyakan Pak, untuk keduanya ini home base-nya masing-masing di mana Pak? Dan bagaimana cara dia memasarkan? Apakah kedua orang ini juga satu kesatuan? Ya, dari 2 tersangka, 1 di Semarang dan 1 Demak. Dari tersangka TPL ini tinggalnya di Demak, jadi menjalankan korban dari berbagai wilayah. Kemudian yang bersangkutan menjanjikan, modusnya begini, menjanjikan kepada orang berhubungan dengan tersangka, dia akan segera melapor juga ke Raskin. Polri siap untuk lanjuti ya semua proses pengaduan. Sir Pak, Agus Pak, SCTV. Yang pertama, apakah pengungkapan ini terkait dengan kejadian juga di wilayah Surabaya dan yang diungkap Polres Salatiga beberapa waktu yang lalu? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk follow up penyelidikan apakah juga mengarah ke unsur TPPU-nya Pak dari para tersangka ini? Terkait yang di Salatiga, jadi dia berbeda case, mirip tapi berbeda case. Kemudian nanti kami juga akan menggandeng dengan TPPU karena kami sudah melakukan penyimpanan barang bukti, ada rekening, kemudian ATM, kemudian kami akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri, mengecek atau meminta aliran dananya kemana saja. Apabila nanti terbukti dana tersebut digunakan yang lain, kami akan melakukan permintaan seperti itu. Siap. Bisa dijelaskan sedikit sama masing-masing rata-rata korban itu mengalami kerugian berapa? Anda sopan banget. Iya. Sopan banget. Ini ada arisan yang bisa bergiliran sehingga ada member memberi jaminan, kemudian dijanjikan misalnya 1 juta, nanti 10 orang atau 20 orang. Ternyata yang dijanjikan itu membernya fiktif
sehingga orang ikut. Adalah member yang ditawarkan itu fiktif, seperti itu. Kemudian yang kedua itu lewat WhatsApp, dijanjikan dari teman-temannya, ditawarkan seperti modus yang tadi juga, ternyata fiktif juga, seperti itu. Oke.